Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangan populasi muslim Eropa sampai tahun 2050. Saat saya membaca penelitian-penelitian mengenai perkembangan populasi muslim di Eropa, saya mendapati bahwa merosotnya angka kelahiran di Eropa merupakan sebuah fakta umum yang ditemukan di hampir semua negara Eropa Barat. Hal ini adalah fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Penyebabnya banyak, antara lain tingginya biaya hidup, pengangguran, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Situasi ini akan memiliki banyak dampak negatif bagi keberlangsungan peradaban Eropa. Akan terjadi gejolak ekonomi, ketidakseimbangan populasi. Dan tentu saja kalau dibiarkan akan mengakibatkan krisis sosial dan ekonomi. Karena itu, mau tidak mau, Eropa akan sangat membutuhkan datangnya imigran dari luar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan imigran yang datang tentu saja kebanyakan dari negara-negara muslim. Karena itulah pertumbuhan populasi muslim di Eropa memang bisa dikatakan tidak dapat dibendung. Eropa saat ini memiliki populasi muslim sekitar 5%. Eropa juga sedang menghadapi krisis karena banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke negara-negara Eropa yang puncaknya terjadi pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya gejolak politik di negara-negara sekitar Laut Tengah. Penelitian menyatakan bahwa kebanyakan dari para pengungsi tersebut berasal dari Syria, Afghanistan, Irak, dan Eritrea. Dan 86% dari mereka adalah Muslim. Berdasarkan Pew Research pada tahun 2017, mereka terbagi menjadi dua golongan, para pencari suaka dan imigran yang hijrah karena alasan ekonomi. Perkembangan populasi Muslim di Eropa telah merubah wajah Eropa secara sosial, politik maupun ekonomi. Secara sosial, orang-orang Muslim lebih melekat dengan komunitas mereka dalam hal rumah ibadah, kepercayaan, dan ritual ibadah. Mereka juga sangat menjaga hubungan mereka dengan negara asal. Secara politik, orang-orang Muslim lebih memilih politisi kiri yang mendukung integrasi antara penduduk asli dan pendatang. Secara ekonomi, orang-orang Muslim pendatang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Mereka bekerja di sektor manufaktur. Generasi kedua dan ketiga dari Muslim pendatang ini biasanya dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Mereka mendapatkan gelar sarjana dan dapat bekerja di sektor yang biasanya diisi oleh orang-orang kulit putih. Mereka juga kadang terlibat dalam politik. Ada banyak contoh Muslim Eropa yang sukses dalam bidang politik dan menempati posisi politik yang penting. Mereka menjadi deputi, menteri, atau wali kota di kota-kota besar Eropa. Contohnya wali kota London di Inggris yang bernama Mr. Sadiq Aman Khan, seorang Muslim yang berasal dari Pakistan yang bertugas pada tahun 2016. Lalu Miss Aigul Özkan yang menjadi Menteri Hubungan Sosial, Perempuan, Keluarga, Kesehatan, dan Integrasi antara tahun 2010 sampai 2013, yang menjadi politisi Jerman pertama yang berasal dari keturunan Muslim Turki. Semakin besar populasi Muslim di Eropa, semakin cepat pula perubahan terjadi. Pembangunan masjid, azan dengan loudspeaker, ibadah sholat di tempat terbuka, dan semakin tersedianya produk halal di pasar-pasar Eropa. Hal ini dapat kita lihat dari Ramadan di Eropa saat ini, yang lebih terasa nuansanya dibandingkan di masa-masa lalu. Hal ini tentu saja membuat orang-orang Eropa membuat peraturan-peraturan yang menyudutkan orang-orang Muslim, seperti melarang cadar dan hijab di tempat umum, dan memperketat peraturan migrasi untuk mengontrol migrasi seperti yang terjadi di Denmark, Belanda, Jerman, Norwegia, dan Britania Raya. Saya menemukan sebuah penelitian yang menurut saya sangat menarik. Penelitian ini dilakukan oleh Pierre Rostand dan Alexandra Rostand tahun 2019. Penelitian ini melakukan proyeksi tentang perkembangan populasi Muslim di Eropa dalam 200 tahun ke depan. Penelitian ini ingin mengungkap negara Eropa manakah yang akan pertama kali menjadi negara mayoritas Muslim.
Penelitian ini menggunakan populasi 30 negara Eropa sebagai bahan penelitian dengan menggunakan 3 skenario. Yang pertama, skenario nol migrasi, yaitu peneliti menganggap tidak ada migrasi sama sekali dan hanya menghitung perkembangan populasi Muslim berdasarkan data angka kelahiran yang ada, dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk orang Eropa lebih lambat daripada orang Muslim. Skema kedua dengan menggunakan angka migrasi tahun 2017. Lalu skema ketiga dengan melakukan rata-rata antara skema pertama dengan skema kedua. Hasilnya sangat menarik. Dari 3 skenario yang dibuat, angka rata-rata dari 3 skenario tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 13 negara yang akan menjadi negara mayoritas Muslim antara tahun 2085 sampai 2215. Negara-negara tersebut adalah Siprus pada tahun 2085, Swedia pada tahun 2125, Prancis pada tahun 2135, Yunani pada tahun 2135, Belgia pada tahun 2140, Bulgaria pada tahun 2175, Italia pada tahun 2175, Luxembourg pada tahun 2175, Britania Raya pada tahun 2180, Slovenia pada tahun 2190, Swiss pada tahun 2195, Irlandia pada tahun 2200, dan Lituania pada tahun 2215. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apapun manusia berusaha memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, sebagaimana tersurat dalam Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Surat As-Saff ayat 8. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka sepertinya di tahun 2200 kita akan menemukan banyak sekali masjid di Eropa. Bahkan mungkin juga kita akan menemukan orang-orang Eropa berbagi takjil dan makanan saat Ramadan. Atau bisa jadi kita akan dengan mudah menemukan madrasah-madrasah, pesantren, dan universitas-universitas Islam Eropa yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Seperti apa ya negeri-negeri Muslim di Eropa nantinya?